Halo teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi akuntansi biaya 2 mengenai responsibility accounting. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari responsibility accounting. Responsibility accounting merupakan sistem akuntansi yang menghasilkan laporan biaya atau profit kepada manajer yang bertanggung jawab atas suatu aktivitas untuk tujuan pengendalian. Selanjutnya, apa saja tujuan dari responsibility accounting? Nah, tujuan yang pertama adalah menyediakan manajemen dengan alat kontrol biaya yang berguna. Kemudian, agar efektif sebagai mekanisme kontrol, sistem akuntansi pertanggungjawaban mencatat dan melaporkan biaya yang timbul sebagai akibat dari setiap aktivitas kepada individu di perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengendalikan aktivitas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai responsibility for overhead cost. Sebelum membahas mengenai responsibility for overhead cost, kita akan mempelajari tentang konsep dasarnya terlebih dahulu. Konsep yang pertama adalah ada dua departemen yang terlibat dalam proses produksi, yaitu Departemen Produksi dan Departemen Jasa. Konsep yang kedua adalah setiap departemen memiliki biaya overhead. Selanjutnya, Departemen Jasa akan memberikan layanan aktivitas kepada departemen lainnya. Kemudian, untuk kepentingan responsibility accounting, manajer departemen jasa tersebut akan mempertanggungjawabkan biaya yang timbul akibat layanan aktivitas yang diberikan kepada lainnya. Kemudian, untuk kepentingan responsibility accounting, manajer departemen jasa tersebut akan mempertanggungjawabkan biaya yang timbul akibat layanan aktivitas yang diberikan kepada lainnya. Selanjutnya, kita akan memberikan ilustrasi. Ilustrasi pertama, diketahui data sebagai berikut. Departemen Pemeliharaan Paloma Corporation melakukan pemeliharaan Departemen Fabricating, Assembly, dan Power. Budgeted fixed cost senilai $150.000 dan budgeted variable cost senilai $20 per jam pemeliharaan. Actual cost senilai $245.000. Aktivitas aktual dan yang dianggarkan untuk Departemen Fabricating, Assembly, dan Power adalah sebagai berikut. Sebagaimana data yang tertera di tabel, kita peroleh total budgeted maintenance hour senilai 5.000 dan total actual maintenance hour senilai 4.600. Data selanjutnya yaitu terkait tarif Departemen Pemeliharaan per jam, yang terdiri dari fixed cost dan variable cost. Tarif per jam untuk fixed cost dapat dicari dengan membagi budgeted fixed cost dengan total jam pemeliharaan yang dianggarkan, yaitu $150.000 dibagi 5.000 jam, sehingga diperoleh tarif fixed cost per jam senilai $30. Untuk variable cost-nya sudah diketahui di data awal, yaitu senilai $20 per jam pemeliharaan, sehingga diperoleh tarif Departemen Pemeliharaan per jam senilai $50, yaitu penjumlahan dari fixed cost dengan variable cost, 30 ditambah 20. Selanjutnya, biaya yang dibebankan untuk masing-masing departemen dapat dicari dengan mengalihkan actual maintenance hour dengan tarif yang telah kita cari tadi. Untuk Departemen Fabricating, biaya yang dibebankan dihitung dari 2.600 dikali dengan $50, menghasilkan $130.000. Dengan cara yang sama, kita peroleh biaya yang dibebankan untuk Departemen Assembly senilai $40.000 dan untuk Departemen Power senilai $60.000. Sehingga diperoleh total biaya yang dibebankan senilai $230.000, yaitu penjumlahan dari $130.000 ditambah $40.000 ditambah $60.000. Selanjutnya, yaitu membandingkan biaya aktual dengan biaya yang dibebankan. Biaya aktual senilai $245.000 kita bandingkan dengan biaya yang dibebankan senilai $230.000, sehingga terdapat selisih senilai $15.000. Selisih di sini dalam akuntansi biaya disebut dengan variance. Variance dalam ilustrasi ini menunjukkan unfavorable atau kondisi yang tidak menguntungkan
karena biaya aktual yang dikeluarkan lebih besar daripada biaya yang dibebankan. Varians ini nantinya akan dibebankan kepada manajer pemeliharaan. Berikutnya akan dianalisis mengenai bagaimana varians senilai 15.000 ini dipertanggungjawabkan. Untuk kepentingan pertanggungjawaban, sebagian varians ini akan dibebankan sebagai idle capacity variance, yaitu sebesar selisih antara total jam pemeliharaan yang dianggarkan dengan total jam aktualnya, yaitu 5.000 dikurangi dengan 4.600 sehingga terdapat selisih sebesar 400. Selisih 400 ini dikalikan dengan tarif fixed cost-nya senilai $30 sehingga 400 dikali $30 diperoleh hasil 12.000. Atau bisa dicari juga dengan cara budgeted fixed cost senilai $150.000 dikurangi dengan fixed cost yang dibebankan 4.600 dikali 30 menghasilkan 138.000 sehingga diperoleh selisihnya 12.000. 12.000 ini disebut dengan idle capacity variance, yang artinya secara aktual kapasitasnya tidak digunakan secara optimal sehingga masih ada yang idle. Sisa varians senilai 3.000 ini dinamakan spending variance. Hal ini dapat terjadi disebabkan karena bisa jadi inefisiensi departemen pemeliharaan atau kenaikan biaya overhead, atau bisa juga salah menganggarkan overhead. Untuk ilustrasi kedua, diketahui ada Departemen Power menyediakan listrik untuk 3 departemen sekaligus, yaitu Departemen Fabricating, Assembly, dan Maintenance. Perusahaan menentukan budgeted fixed cost sebesar 50.000 dan tarif untuk variable cost adalah 0,10 per kilowatt hours. Diketahui bahwa actual cost atau biaya yang sedang terjadi atau yang benar-benar terjadi sebesar 75.000. Diketahui juga ada data maksimum KWH yang tersedia dan actual KWH yang digunakan pada tiap-tiap departemen. Yang pertama, untuk maksimum KWH yang tersedia di Departemen Fabricating adalah sebesar 150.000, di Departemen Assembly sebesar 80.000, dan di Departemen Maintenance sebesar 20.000, dan jika di total adalah sebesar 250.000. Sedangkan untuk data actual KWH yang digunakan pada Departemen Fabricating sebesar 145.000, Departemen Assembly sebesar 70.000, dan Departemen Maintenance sebesar 15.000, dan jika di total adalah sebesar 230.000. Untuk pembebanan biayanya, karena jumlah listrik yang digunakan itu controllable by user, artinya pengguna dapat mengontrol penggunaan listriknya, maka Power Department menggunakan two rate billing structure. Yang pertama, fixed cost dibebankan berdasarkan kapasitas yang tersedia atau KWH maksimumnya. Sedangkan variable cost-nya dibebankan berdasarkan KWH actual, yaitu sebesar 0,10 per kilowatt hours. Sedangkan tarif untuk fixed cost per kilowatt hours-nya adalah sebesar 0,20 yang dihitung dari membagi budgeted fixed cost sebesar 50.000 dengan total maksimum KWH yang tersedia pada semua departemen sebesar 250.000. Selanjutnya, kita akan mencari pembebanan biaya pada setiap departemen. Yang pertama, pada Departemen Fabricating. Untuk mencari fixed cost yang di-charge kepada Departemen Fabricating bisa dengan mengalihkan maksimal KWH yang tersedia sebesar 150.000 dengan tarif fixed cost-nya sebesar $0,20, menghasilkan 30.000. Sedangkan untuk mencari variable cost yang di-charge ke Departemen Fabricating, yaitu dengan mengalihkan actual KWH yang digunakan sebesar 145.000 dengan tarif variabelnya, yaitu sebesar $0,10.
menghasilkan 14.500. Sehingga total biaya yang dibebankan kepada Departemen Fabricating adalah sebesar 44.500, yaitu 30.000 ditambahkan 14.500. Selanjutnya, kita akan mencari variance-nya. Untuk mencari variance, dapat dihitung dengan mengurangi actual cost dengan cost yang dibebankan. Di soal, sudah diketahui bahwa actual cost-nya sebesar 75.000. Sedangkan, untuk cost yang dibebankan, seperti yang sudah dihitung pada slide sebelumnya, adalah sebesar 73.000. Sehingga, didapati bahwa variance-nya adalah sebesar 2.000. Yang bersifat unfavorable. Kenapa unfavorable? Karena actual cost-nya itu lebih besar daripada cost yang dibebankan. Nah, variance yang terjadi pada kasus ini semuanya merupakan spending variance. Tidak ada yang merupakan idle capacity variance. Karena fixed cost dibebankan ke user berdasarkan maksimum capacity yang tersedia. Nah, semua ini akan menjadi tanggung jawab manajer di Departemen Power. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai responsibility reporting. Responsibility reporting sendiri merupakan tahap laporan dari responsibility accounting. Sedangkan responsibility report merupakan accountability report bagi manajer yang memiliki otoritas dalam mengontrol aktivitas untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya dan mengevaluasi performance. Kemudian, responsibility report harus memenuhi beberapa karakteristik sebagai berikut. Karakteristik yang pertama adalah harus sesuai dengan struktur organisasi. Yang kedua, formatnya harus konsisten. Yang ketiga, pengerjaannya yang tepat waktu. Yang keempat, reguler. Yang kelima, mudah dipahami. Yang keenam, cukup detail. Yang ketujuh, membandingkan budgeted dan actual cost. Yang kedelapan, dapat dianalisis. Dan yang kesembilan, nyatakan dalam unit selain dalam rupiah. Nah, pembahasan yang terakhir, kita akan membahas mengenai kesimpulan. Kesimpulan di sini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kritik, yang kedua keterbatasan, dan yang ketiga adalah cara mengatasi. Kritik terhadap responsibility accounting, apabila ada inefisiensi, maka tanggung jawab tersebut terletak pada manajer, bukan sistem produksi, karena manajer dianggap dapat mengendalikan aktivitas sehingga mengakibatkan dysfunctional behavior antara lain seperti: yang pertama, manajer lebih memikirkan dirinya sendiri daripada kepentingan organisasi. Yang kedua, manajer hanya berpikir untuk memenuhi budget dan tidak mencapai performa yang terbaik. Yang ketiga, manajer fokus pada target jangka pendek dan mengabaikan kebutuhan jangka panjang, misalnya menekan cost dengan cara mengurangi biaya pemeliharaan. Dan yang keempat adalah, manajer yang gagal mendapat evaluasi yang baik nantinya akan menjadi frustasi. Kemudian, bagaimana agar tidak terjadi dysfunctional behavior? Caranya adalah dengan mengevaluasi sistem kerja dari responsibility accounting. Yang selanjutnya adalah keterbatasan dalam responsibility report. Yang pertama adalah kesalahan memilih aktivitas sebagai dasar menghitung allowable budget. Yang kedua, datanya yang terlalu umum. Contohnya seperti spending variance, tidak cukup untuk menentukan apa penyebabnya. Yang ketiga adalah laporannya yang berupa data finansial, sehingga manajer produksi mungkin kurang memahami. Dan yang keempat adalah apabila laporannya terlambat, karena nantinya akan menghambat pengontrolan biaya. Kemudian, yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasinya. Cara yang pertama adalah dapat menggunakan sistem ABC atau Activity Based Costing. Dan cara yang kedua adalah menyediakan laporan tambahan berupa data produksi.
Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman, sedikit penjelasan kami mengenai responsibility accounting. See you next time.